Ya kan, saya berpikir, ya kan dengan berjalannya waktu kita hidup berapa lama sih? Ya saya nggak tahu, mungkin kitab suci Bang Rafli sama saya beda, tapi di kitab suci saya dibilang jangan takut kepada manusia yang bisa membunuh tubuhmu, tapi takutlah pada Tuhan Allah yang bisa membunuh jiwamu. Nah itu yang saya pedomin. Jadi saya udah 2 kali masuk penjara. Saya udah mikir ya udah terserah mau dibunuh aja. Tapi masa kita menyerah begitu aja? Oke, sebelum Tergantung pemerintah sebenarnya, Bang. Kalau pemerintah bisa tegas, ya kan, kita berantas karena memang itu melanggar dalam sisi agama, itu melanggar. Dari sisi kebudayaan itu merusak. Kalau anak kita kayak istilahnya kecanduan judi kan kita juga pasti nggak suka kan. Tetapi kalau memang dia nggak bisa menetapkan, maksudnya menertibkan, lebih baik dilegalkan. Kenapa? Karena kalau enggak, uang keuntungan, potensi keuntungan yang mestinya bisa diambil oleh negara dalam bentuk pajak dan lain-lain, itu diambil oleh oknum. Iya. Di situ. Jadi saya bilang kalau memang bisa ditertibkan, seharusnya pemerintah tertibkan, benar-benar larang. Karena memang itu penyakit masyarakat, ya kan. Tetapi kalau memang mau gimana pun juga, ya namanya flu, orang pasti dari 200 juta ada yang kena flu. Ya udahlah, yang memang mau flu dan senang flu batuk-batuk, sana deh kamu di pulau tertentu misalnya. Ya, jadi ketika kemudian lokalisasi judi ini dilakukan misalnya kan, karena kan ada kelompok-kelompok orang tertentu yang tidak melihat judi sebagai sebuah larangan agama kan, tapi ya hobi. Tapi selalu ada orang yang pandai sekali memanfaatkan situasi agar tidak terjadi lokalisasi biasanya kan. Misalnya, wah nggak bisa dong, dia menggunakan kelompok-kelompok agama itu agar tidak terjadi lokalisasi. Karena itu. kalau itu terjadi, Bang, jadilah satu bandar, jadilah satu raja besar, raja kecilnya mati semua. Iya, dan kemudian nggak ada lagi setoran yang ilegal ya. Nggak ada lagi setoran ilegal, karena resmi jadinya. Bener. Gitu. Omsetnya juga hilang di situ, makanya banyak kepentingan di sini. Dulu zaman Ali Sadikin ya kalau nggak salah ya. Zaman Ali Sadikin ada. Iya, waktu yang dilegalisasi, tapi kemudian pajaknya jelas gitu. Pajaknya jelas. Gitu. Kan kebangun Jakarta. Iya. Oke, saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ini, saya ingin membacakan beberapa tanggapan dari Sobat RH ya. Kemudian ada yang bilang begini, kayaknya Kompolnas diambil, nanti disimpan aja sekalian untuk di wrap up ya, Bung? Kesimpulan ya. Saya yakin masalah judi online kalau serius ini 1 hari siap. Tinggal tangkap bandarnya, terus tutup akunnya. Tentunya Polri bekerja sama dengan Kemenkominfo ya, itu satu ya. Kemudian pertanyaanku ke Kohlim, kenapa Kohlim gak takut dibunuh seperti Munir? Ini Anda melawan mafia dan sekelompok kecil oknum, tapi penegak hukum yang bekerja sama dengan mafia. Apa Kohlim ada yang backing? Oke, 2 ya, diingetin ya. Kemudian bahas Bunker Sambo sudah dibahas di program Aiman. Barangkali Bung Alvin ada info valid ya, bunker. Kemudian 3, saya juga lupa nanti ya. Kemudian apa lagi ya? Bagaimana caranya membuka KM50 lagi gitu ya. Jadi ini juga ditanyakan. Kemudian ini ada soal DPR Komisi 3 backup ya. Oke, ini persidangan izin buang anak nggak ada relevansinya. Oke.
Oke, itu saja. Di 4 itu aja dulu. Ya, oke, silakan. Tadi pertama. Nah, lupa kan, saya juga lupa. Jadi yang pertama itu gini aja, kok nggak takut dibunuh ya kan? Itu yang kedua. Yang kedua. Yang pertama tadi, apa ya? Ya, apa dari yang kedua dulu nggak apa-apa. Oke. Biar kita nanti ingetin lagi. Jadi ancaman itu ke saya udah banyak sebenarnya ya. Iya. Tapi kita kalau hidup dalam ancaman kita nggak akan berubah, dan saya memegang. Oh, yang tadi, biar ingat perjudian itu kalau serius 1 hari bisa selesai. Oh iya, oke. Ya, gitu. Oke, saya jawab dari nomor 1 dulu ya. Okay. Nomor 1, kalau dibilang perjudian dalam 1 hari selesai, saya sangat tidak setuju. Oke. Kenapa saya bilang walaupun serius sekalipun ya? Karena satu raja kecil dibunuh, nanti akan muncul pemain baru, generasi baru. Oke. Karena zaman dulu juga kan ya, ketika zaman Ali Sadikin emangnya bosnya sama sekarang sama, beda. Di situ. Jadi kalau memang dia berantas sampai benar-benar bandar yang ada sekarang di berantas pun, yang dulunya cuma pemain atau jenderalnya atau letnannya atau kaptennya, dia akan menjadi raja baru. Di situ. Jadi ini sesuatu penyakit masyarakat yang akan sangat sulit, dan sampai akhir zaman itu selalu ada penyakit. Namanya ini penyakit. Oke. Di situ antara kita konten atau kita minimize saja di situ. Oke. Jadi nggak mungkin sehari Bang, karena nanti akan ada regenerasi. Oke. Di situ. Oke, 1 udah jawab ya. Ya, terus kedua. 2 tentang masalah rasa takut ya. Jadi gini, saya melihat jujur awal saya mencoba mengikuti dulu arus yang ada, itu yang seperti saya bilang kesaksian saya. Tapi saya nggak nyaman. Kenapa? Saya menerima uang dari korban investasi bodong, saya kasih ke oknum aparat kepolisian, dia nggak jalan. Yang saya lihat hari ini saya ditelepon klien saya, 1 nggak bisa makan, nanti ada yang masuk rumah sakit, telepon, ada yang meninggal. Ini hati saya ini teriak. Saya lihat kayak begini, ini sesuatu nggak benar. Akhirnya saya memutuskan saya harus berani mengegolkan ini ya. Gimana caranya? Ya udah, kalau memang mereka oknum ya saya bongkar biar supaya bersih. Jadi tujuan saya nggak ada sama sekali melawan penguasa. Saya hanya mau Polri itu baik. Iya. Di situ. Nah, kenapa saya nggak takut? Ya kan, saya berpikir ya kan, dengan berjalannya waktu kita hidup berapa lama sih? Ya saya nggak tahu, mungkin kitab suci Bang Rafli sama saya beda, tapi di kitab suci dibilang jangan takut kepada manusia yang bisa membunuh tubuhmu. Tapi takutlah pada Tuhan Allah yang bisa membunuh jiwamu. Nah, itu yang saya pedomin. Saya pedomani. Jadi saya udah 2 kali masuk penjara. Saya udah mikir, ya udah terserah, mau dibunuh bunuh aja. Gara-gara apa masuk penjara? Kriminalisasi. Itu 1, anak saya rebutan anak, ya kan. Dibilang penculikan anak orang, belum juga cerai. Yang kedua, yang saya bilang itu kemarin yang Allian, saya laporin polisi, nggak lama 2 hari kemudian saya dilaporin balik. Di situ dibilang pembantuan KTP. Di situ pembantuan KTP. Jadi saya punya klien saya katanya malsuin KTP buat jebolin asuransi. Nah, saya asuransi yang ditolak kan saya somasin mereka, dibayar, dia punya klaim. Jadi karena dibayar ternyata KTP palsu, saya dianggap pembantuan. Oke. Jadi mereka akan cari-cari di situ. Dan ini pun saya juga udah diancam kemarin yang Indosuria. Kamu kalau banyak nge-push yang waktu kejaksaan, saya akan buka kasus kamu, dan dia buka lagi. Jadi kasus yang udah sampai MA udah disidangkan, disidang ulang lagi di PN. Hebatnya mereka di situ. Jadi saya udah berpikir, ya udahlah, mau penjara jalanin, keluar tetap kita harus jadi orang baik. Harus kayak gitu. Kalau nggak mau gimana? Terus kita takut di penjara, takut. Pak, setiap hidup itu butuh pengorbanan. Kalau kita mau Indonesia berubah, tapi nggak ada yang mau berkorban, bohong. Gimana bisa merdeka? Indonesia 1945 bisa merdeka, emangnya kagak ada korbannya? Ada korbannya. Apa orang nggak takut sama Belanda? Belanda kuat, tapi Indonesia bisa menang loh. Di situ. Jadi saya berpikir, ya kan, ya udah, saya akan fight. Yang ketiga, ingat nggak? Ketiga, soal bunker. Jadi kalau kita bicara bunker, tentu kepastiannya orang nggak akan ada yang tahu. Tetapi kalau logika, ya Indonesia ini sekarang uang kayak begitu nggak mungkin dia tuh bayar transfer ke rekening, Bang. Iya, ketahuan langsung. Semua pasti pakai cash, dan cash itu kalau nggak dolar Indonesia, dolar Amerika yang $100-an, itu dolar Singapura yang 1000-an. Karena 1 M itu cuma 1 gepok.
di situ, dan itu dibikin buat suap itu memang udah currency-nya mereka seperti itu. Ya jadi kalau dibilang adanya bunker, saya yakin pasti ada. Pasti ada. Berapa besar, berapa kecilnya pasti ada. Letaknya di mana kita nggak tahu. Ini spekulasi aja pasti ya. ada. Spekulasinya begini, Bro. Apakah Bro yakin salah satu operasi untuk mencari bukti Ferdy Sambo itu adalah menyelamatkan uang-uang cash itu? Oh pasti. Pasti ya. Pasti itu. Gitu. Jadi gini Bang, kita mau bicara, Ferdy Sambo tuh bukan orang bodoh loh. Dia tuh pinter loh. Dia strateginya pinter loh. Dia tahu gimana bisa cara naik pangkat, siapa yang harus dideketin, siapa yang digandeng. Dan lihat kasus-kasus yang dia tangani, ya kan. Jessica Cyanida, dia bantu pengusaha. Terus kedua, ya kan, institusi coklat lainnya itu utang budi loh sama dia. Dari kasus kebakaran Kejagung. Iya. Jadi kalau ada kasus yang misalnya dia naikin sidik terus nggak mau di P21, dia pasti punya koneksi untuk bilang, kemarin kamu kasus kebakaran saya bantuin loh. Pasti ada koneksinya. Iya. Jadi ini yang membuat saya percaya nanti, bahkan kasus Brigadir J ini walaupun naik-naik sekalipun, nggak akan divonis tinggi, tuntutannya nggak akan tinggi, satu. Kedua, setelah tuntutan pun nanti akan kayak Pinangki. Contoh Pinangki misalnya dituntut 10 tahun. Banding turun ke 4 tahun kemarin kan. Mestinya kan jaksa apa? Kasasi kan. Dia nggak mau kasasi. Nggak mau kasasi. Giliran Habib Bahar kasasi langsung hari itu juga. Itu dia kan. Banding hari itu juga. Mantap kan? Itu dia. Dan biar di penjara terus gitu. Itu dia. Makanya kita perlu ada satu badan, bukan cuma mengepalai kepolisian. Jadi badan yang dimana bisa punya wewenang untuk mereview kasus-kasus yang janggal, Bang. Itu perlu sekali. Karena tidak bisa diingkari bahwa rekayasa itu ada, dan kalau itu tidak ada, kita nggak ada badan yang untuk bisa ngecek dan bisa mempidanakan polisi dan jaksa nakal, gimana akan berkurang oknum-oknum itu? Karena dia cuma pikir nanti etik. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan.
kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan.